video terbaru dari Dr. Sugiharto. Ya, saya berpikir ini perlu saya sampaikan dan ini sebagai bentuk apresiasi saya kepada Dr. Sugeng karena beliau sudah mendapatkan demosi gara-gara membahas nasab Habib ya. Jadi beberapa bulan yang lalu viral gara-gara Dr. Sugeng membahas masalah nasab Ba'alawi, kemudian beliau diturunkan pangkatnya, saudaraku. Jadi ini membuktikan bahwa tidak mudah membahas nasab Habib, ada konsekuensi logis. Ya, kalau misalkan Anda seorang pegawai, contohnya Dr. Sugeng, ASN. Kalau atasan Anda adalah muhibbin, budak spiritual atau jongos Habib, maka hati-hati. Anda punya potensi untuk diberi sanksi. Mungkin bisa sanksi administrasi, tapi bisa jadi Anda didemosi, diturunkan pangkatnya seperti Dr. Sugeng Sugiharto. Hal tersebut sudah viral dibahas beberapa bulan yang lalu. Tetapi yang saya sangat bangga, yang saya sangat mengapresiasi Dr. Sugeng adalah beliau tidak berhenti mengedukasi masyarakat terkait nasab, terutama nasab Habib Dobolowi dari sisi ilmu biologi, dari tes DNA. Oleh karena itu, saya sungguh mengharapkan Dr. Sugeng tetap eksis, tetap kembali membahas terkait nasab Ba'alawi untuk mengedukasi masyarakat. Dan alhamdulillah, walaupun relatif jarang beliau membuat video, tetapi masih sekali waktu beliau membuat video. Nah, video terbaru yang sekarang ingin saya sampaikan adalah Dr. Sugeng dalam tanda petik ngerujak, nampol mulutnya si Habib Jamal. Habib Jamal adalah salah satu keturunan klan Ba'alawi yang produktif, juga membuat video yang isinya kurofat, cerita-cerita bohong yang seolah-olah dia merasa paling paham, paling benar, sampai-sampai dia berani bicara tentang nasab padahal dia bukan ahli nasab. Nah, ini yang kita sangat khawatirkan kalau Habib-Habib seperti ini lalu dipercaya oleh para muhibbin. Muhibbin saya pastikan tidak tambah pinter tapi tambah goblok. Sampai kemudian Dr. Sugeng itu memberi pesan kepada kita, ya, repot sudah kalau orang bodoh diulamakan. Jadi kita tahu betul ada sejumlah oknum Habib yang sebenarnya goblok, baca kitab saja tidak tahu, hanya gara-gara dia mengaku sebagai keturunan Nabi, bisa kowar-kowar di media sosial, bisa ngedabrus di media sosial, lalu memakai jubah imamah, baju putih-putih, lalu oleh muhibbin itu dianggap sebagai ulama. Itulah yang mungkin menurut Dr. Sugeng orang bodoh diulamakan. Ini nanti jamaahnya bukan tambah pinter, tambah goblok, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, Dr. Sugeng juga sampai menyampaikan bahwa si Jamal ini, tell me, tahu artinya tell me ya? Tell me itu telat mikir. Tapi karena dia di branding sebagai keturunan Nabi, ya diagung-agungkan oleh para muhibbin, diglorifikasi, bahkan ada yang mengkultuskan Habib Ba'alawi. Disinilah yang harus kita ingatkan, saudaraku, jangan gampang percaya oleh kelompok orang yang mengaku keturunan Nabi tapi tanpa bukti. Saya jadi ingat ya pesan-pesan para ilmuwan bahwa kalau Anda mempercayai sesuatu tanpa bukti, Anda
patut dipertanyakan logika akal sehatnya. Waras enggak? Sehat enggak begitu? Karena kita itu harus skeptif, harus selektif. Ketika mempercayai sesuatu harus ada bukti, harus ada fakta. Kalau tidak itu namanya halusinasi, ilusi, hayalan, ya, imajinasi. Jangan sampai. Apalagi ini bicara tentang genetika. Genetika itu nggak bisa hanya berdasarkan husnuzon, nggak bisa hanya berdasarkan suhroh wal istifadoh. Harus diteliti secara saintifik, secara ilmiah. Kita harus menghargai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan rahmatnya kepada sekalian alam. Kita diberi kemampuan untuk menemukan teknologi DNA. Jadi ketika bicara genetika, ya harus dicek secara ilmu pengetahuan dan teknologi. DNA-nya apa, haplogrupnya. Nah, si Jamal ngomong, ya, kenapa DNA harus sama, ya kan sudah beribu-ribu tahun loh. Bukan begitu, bro. Ya, nanti akan saya perdengarkan penjelasan dari Dr. Sugeng Sugiharto. Tapi setidak-tidaknya tadi saya menjelaskan dan mendengar penjelasan dari Dr. Sugeng kalau keturunan Rasulullah itu adalah haplogrupnya J1. Jadi kalau bukan haplogrupnya J1 ya bukan keturunan Rasulullah. Lah diprotes oleh Jamal. Kenapa harus sama gitu? Pikirnya Jamal harus beda-beda. Ya. Jadi kalau saya tadi menyimak apa yang dijelaskan oleh Dr. Sugeng, haplogrup itu apa sih? Nah, haplogrup itu adalah sekelompok populasi yang memiliki kesamaan genetik karena berasal dari kakek paternal yang sama. Ini Jamal ini, Habib Jamal, saya tidak mau manggil Habib ya. Habib Jamal ini gagal paham di situ. Jadi memiliki segmen DNA yang sama, tentu aja ada yang berbeda, ya. Tentu prosentasenya, ya, yang dimaksud beda itu apa? Apakah paternal, apakah garis ayah atau garis ibu? Saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang ilmu DNA-nya karena itu bukan bidang saya. Dr. Sugeng yang lebih paham. Tetapi yang ingin saya katakan, si Jamal ini gara-gara diakui sebagai keturunan Nabi oleh muhibinnya, lalu ngomong seenaknya seolah-olah dia paling paham tentang genetika, tentang DNA. Ya, jadi saudaraku, yang perlu saya ingin sampaikan, pertegas lagi, dan ini tentu ditentang oleh Habib Ba'alawi, ya, yaitu bahwa keturunan Nabi Ibrahim itu haplogrupnya sama, ya, J1. Nah, saya paham kenapa Jamal kemudian mencoba membuat framing, ya, bahwa keturunan Nabi beda-beda nggak apa-apa, kenapa harus sama begitu kan? Saya tahu karena dia sudah terbukti bukan keturunan Nabi. Ada sejumlah sampel kelompok Ba'alawi itu setelah tes DNA hasilnya haplogrupnya G. Ya, jelas-jelas dia keturunan Yahudi Askenasi. Kalau keturunan Rasulullah itu J1. Kita tahu sekarang ini kompak rame-rame para keturunan Ba'alawi itu menolak tes DNA. Dulu ketika belum ada viral tentang hasil tes DNA keturunan Nabi itu J1, lalu keturunan Ba'alawi itu haplogrupnya G, Rizik Syihab, imam besarnya mereka itu, imam besarnya komplotan pembohong ini, itu mewajibkan tes DNA bagi yang mengaku keturunan Nabi. Tapi sekarang mereka bersaut-sautan, ya, menentang tes DNA, padahal sebelumnya mewajibkan. Bahkan Hanif Alatos, Bahar Smith, yang tadinya kita semua tahu jejak digitalnya di mana-mana, di berbagai platform media sosial kita bisa temukan bahwa Rizik Syihab mewajibkan tes DNA dan itu diamini oleh seluruh klan Ba'alawi. Sekarang mereka mengharamkan.
Hanif Alatos, Bahar Smith mengharapkan. Ini sebenarnya kalau kita menggunakan akal sehat, kita sudah bisa lah dari perilaku mereka itu. Tidak perlu riset sebenarnya, katanya Dr. Soleh. Kita sudah bisa menyimpulkan Habib keturunan imigran Yaman ini bukan keturunan Rasulullah. Nah, di situ loh. Tapi namanya Muhyiddin sama dengan tuan majikannya, sama telminya, alias sama goblok gitu loh. Jangan sampai orang goblok diulamakan, jangan sampai orang bodoh diulamakan. Nanti pengikutnya ikut-ikut goblok, saudara. Astagfirullahaladzim. Iya, ini tantangan kita bersama memang. Jadi kita harus paham bahwa walaupun kita itu bukan ahlinya, tetapi kan kita bisa membaca gitu, memahami bahwa Pak Alawi tertolak secara saintifik klaimnya sebagai keturunan Nabi. Secara ilmiah, sering saya sampaikan, tidak hanya satu bidang ilmu yang membuktikan Pak Alawi bukan keturunan Nabi. Penolakan terhadap Pak Alawi itu berdasarkan ilmu, bukan pribadi. Ya, berdasarkan kajian ilmiah, tidak hanya satu bidang ilmu. Sering saya sampaikan, ada ilmu nasab, ilmu sejarah, ilmu filologi, dan juga tes DNA, kajian perilaku. Apa coba? Ya, apa coba yang kurang? Siapa yang meragukan dengan hasil ilmiah, temuan ilmiah multidisiplin ilmu, tidak hanya ilmu nasab, tidak hanya rumpun ilmu sosial, tetapi ilmu eksak, ilmu biologi, ilmu genetik yang sangat presisi. Jadi itu loh, ya. Seandainya temuan Kiai Haji Madidin Utsman itu keliru, tidak akan sesuai dengan hasil-hasil kajian ilmiah dari kitab nasab, sejarah, filologi, tes DNA. Ya, tapi dengan adanya pembuktian berbagai macam disiplin ilmu tadi, maka tesis ilmiah Ki Haji Madidin Utsman nggak terbantah. Itulah makanya komplotan Pak Alawi sekarang memilih diam daripada bicara. Karena dia sudah nggak punya hujah, nggak punya argumentasi. Apa yang dia bisa lakukan? Menggunakan muhibin untuk persekusi. Seperti yang sudah kita sampaikan, Kiai Madudin, Gus Abbas, ya, acap kali ceramahnya ditolak, dipersekusi, ya. Yang baru-baru ini viral di Talang, Tegal, ya, ada sekelompok muhibin yang ingin membubarkan pengajian Gus Abbas dan pelantikan PWILS, ya, di situ. Jadi komplotan Mbak Alawi dan muhibinnya ini karena sudah nggak bisa menggunakan akal sehat, mereka menggunakan okol, ya, mau persekusi. Astagfirullah. Saya akan sampaikan, saudaraku, bagaimana penjelasan dari Dr. Sugeng terkait masalah ceramahnya si Habib Jamal. Ya, berikut ini saya akan tunjukkan kepada Anda, ya. Coba disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lihat sebentar videonya Jamal Bagil ini ya. Jadi ribuan tahun DNA harus sama. Terus kok nggak aku iso bedo? Kon cucu Nabi Adam, aku cucu Nabi Adam kok bedo? Ono sing putune jin ada gini. Coba logikanya dipakai. Ribuan tahun DNA harus sama, tempat beda-beda sama. Lah ya kok aneh cucu Nabi Ibrahim semua. Ya. Terus kok bisa beda? Ya, kalau memang DNA itu 1, 2, 3 turunan masuk akal. Tapi ribuan DNA harus sama. Kon kok so beda mbek aku? Berarti sing jelas sing putune Nabi Adam sapa? Kon apa aku? Saya ingin mubahalah sing Nabi Adam sapa? Kan bingung kita ini jadi kayak. Sudah lihat kan videonya Jamal Bagil namanya, ya. Itu tadi Habib Jamal Bagil.
yang nggak punya akal atau tidak berfungsi akalnya, yang nggak pakai logika, ya si Jamal menurut saya terus terang lebih mendukung Dr. Sugeng karena memang dia expert di bidang itu. Ya, coba kita lanjutkan ya. Sekalian kan videonya Jamal Bagel tadi tentang masalah kita umat Islam ini orang bodoh diulamakan. Jadi ya Jamal ini tahu juga nih. Ini kan masalahnya di Jamal tell me. Inilah masalahnya orang bodoh diulamakan ya. Luar biasa Dr. Sugeng. Di dalam judul videonya itu Jamal diartikan 0N74. Nah itu analog ya, saya kira kamu bisa bacalah itu ya. Coba dirangkai itu apa artinya ya. Judulnya lucu, 0N74, 0 ya, 0N74. Itulah si Jamal artinya ya. bukan ini kan masalahnya di definisi haplogrup itu. Kenapa keturunan Nabi Ibrahim itu harus berada pada haplogrup yang sama? Haplogrup itu kan definisinya adalah sekelompok populasi yang memiliki kesamaan genetik karena berasal dari kakek paternal yang sama. Jadi Jamal itu gagal pikir memahami kesamaan genetik dan DNA yang sama. Kesamaan itu artinya memiliki segmen-segmen DNA yang sama. Ya, jadi jelas Jamal Bagil ini Pak Alwi keturunan Ibn Yaman gagal pikir. Nah, katakanlah gagal paham juga. Tapi keseluruhannya pasti ada yang berbeda. Kita aja saudara kandung, ada segmen-segmen DNA-nya yang sama, tapi ada segmen-segmen DNA-nya yang beda. Kenapa? Karena kita hanya mewarisi 50% ayah dan 50% DNA ayah dan 50% DNA ibu. 50% DNA ayah yang saya warisi itu berbeda dengan 50% DNA ayah yang adik-adik saya warisi. Itu benar-benar berkombinasi. Jadi 50% dari kita yang akan kita wariskan ke anak kita, yang mana 50% itu hak prerogatif Allah untuk diputuskan mana yang akan diwariskan ke anak. Tapi ada segmen tertentu yang diwariskan tanpa direkombinasikan dari Nabi Adam sampai kita dan seterusnya. Itulah yang dipakai untuk melacak nasab. Jadi bayangkan orang seperti Jamal Bagil itu yang tidak bisa menginterpretasikan kesamaan genetik dan dianggapnya karena punya kesamaan genetik DNA-nya sama, itu seharusnya kalau mata pelajaran ilmu mantik di pondok itu udah nggak lulus, nggak boleh lulus kalau kayak gitu itu. Kok masih bisa lulus? Ya nggak tahu, mungkin gurunya sama-sama keblok kali. Kena deh lu Jamal, ente sama guru ente sama-sama. Gak ada. Aduh ya Allah, astagfirullah. Jamal, mbok ya berhenti membodohi umat, ngaku-ngaku sok pinter ya. Kalian ini harus sadar loh, Pak Alawi itu paling pandai gedabrus, ngaku paling pinter ternyata. Jadi kita bisa berpikir simpel aja lah. Harimau dan kucing itu kan sama-sama kucing. Kalau harimau kucing besar, tapi kalau kucing rumah itu kucing kecil, tapi kan sama-sama kucing. Ada kesamaan genetiknya, 95% genetik mereka sama, tapi 5% genetiknya beda. Lah kan berarti ada sama dengan beda. Mereka memiliki kesamaan genetik tapi juga memiliki perbedaan genetik. Sama keturunan Nabi Ibrahim dari cabang Bani Ishak dan Bani Ismail itu memiliki persamaan genetik. Jadi dari mutasi Z2329 sampai ke atas sampai ke Adam itu sama. Tapi mutasi ke bawahnya kalau dari Nabi Ishak itu dari Y3081 ke bawah sampai sekarang, sedangkan Nabi Ismail dari 858 ke bawah sampai sekarang, itu mereka berbeda satu sama lain. Tapi kan dikatakan sama haplogrupnya Z2329 karena umur haplogrup yang dipakai adalah yang berumur 5.000-an tahun.
Akil menurut Dr. Sugeng memilih bodoh. Lalu dia membuat framing membodohi para muhibin yang mendengarkan ceramahnya, ya. Jadi kalian itu ngikuti ceramahnya Habib nggak akan tambah pinter, tambah goblok katanya. Astagfirullahaladzim, ya. Ya karena dia mainnya itu doktrin aja dia, ya. Nenek-neneknya aja sudah pada beda, tapi harus tetap memiliki kesamaan. Ingat, saya ulang berkali-kali, sekelompok populasi yang memiliki kesamaan genetik itu bukan berarti DNA-nya sama. Kesamaan itu kan parsial, ada segmen tertentu yang sama, sisanya beda. Itu satu majelis jadi goblok semua itu kalau dengerin Jamal Bagil itu. Bagaimana orang seperti itu kita ulamakan? Apa kata saya tadi kan? Itu satu majelis goblok semua gara-gara ngikutin Jamal Bagil. Itulah orang goblok kalau diulamakan, lucu ini. Juga pantas juga sebagai keturunan Nabi sebodoh itu memahami kata kesamaan genetik aja nggak bisa. Tapi ya benar juga sih, kalau orang tuanya Jamal Bagil itu ngasih nama Jamal, orang kecerdasannya setara onta gitu. Ya gitu aja. Asal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sugeng, ternyata yang dimaksud 0 atau 0N74 itu adalah onta. Jamal artinya sama dengan onta. Astagfirullahaladzim. Luar biasa. Saudaraku, mohon maaf ya. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun. Ini hanya untuk edukasi dan rekreasi. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa Anda peroleh dan bisa menghibur kalian semuanya, ya. Gak usah marah-marah, terutama itu muhibin, ya. Muhibin gak usah marah-marah. Oke, nah ini sudah sore nih, mungkin kalian sudah mau ada aktivitas lain. Itu aja ya videonya ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, ada gestur yang tidak Anda suka. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.